Terakhir gitu ya. Ini kemampuannya kalau saya gunakan melayani istri berapapun, insya Allah sanggup. Karena bisa sehari semalam saya bisa nggak mati nih. Kalau pribadi saya, dulu pernah saya punya istri 5. Wow. 5 biji karena saya belum tahu ajaran agama. Iya. Padahal kalau ajaran agama itu, ajaran Islam itu hanya bisa sampai 4 kata orang-orang yang menerangkan sama saya. Kalau lebih dari 4 itu jangan, katanya ya itu hanya katanya, karena saya ibadah juga baru belajar sekarang. Karena kan saya udah bilang beberapa kali di YouTube, di konten siapapun, saya mantan orang kagak benar. Sekarang lagi belajar ibadah yang benar, gimana caranya ibadah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenek Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini saya lagi bikin motovlog perjalanan dari Balai Desa Cipendei atau kantor Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Dan itu sebagai patokan mudahnya gitu menuju rumahnya Bapak Kaan. Nah, sekarang sendiri ini ada lagi di tengah-tengah video nih teman-teman. Tinggal ke Bapak Kaannya. Nah, kalau nanti pas di awal video kita akan shoot kantor Desa Cipendei dan teman-teman bisa ikuti perjalanannya. Dan teman-teman, Abah Kaan ini adalah seorang kakek perkasa yang pernah melakukan pernikahan sampai 87 kali. Dan sekarang mau kawin lagi yang ke-88. Dan konon kabarnya sih Abah Kaan ini kuat gitu ya, berkuda sehari semalam teman-teman, karena punya ramuan herbal khusus ya, jamu kuat Bapak Kaan. Teman-teman juga bisa mencoba jamu kuat Bapak Kaannya dengan cara menghubungi nomor WA yang ada di bawah sini, atau teman-teman juga bisa berkomunikasi langsung dengan saya melalui Facebook ya, nama akunnya Kang Nazar. Nah, di sebelah pinggir saya nih ada akunnya, tinggal dicek aja, atau yang Nenden Sri Fujia ada juga yang ini. Nah, selain jamu Bapak Kaan, saya juga punya jamu-jamu yang lainnya yang udah best seller ya. Ini ada minyak oles ajaib nih teman-teman. Minyak oles ajaib ini mempunyai khasiat yang lengkap ya untuk kejantanan, bisa nambah size rudal Bapak semakin berjaya, berkuda semakin lama, dan juga beras bagaikan batu karas. Dan satu botol ini meskipun kecil, formulanya minyak, bisa digunakan 2 minggu lebih gitu ya teman-teman. Kalau mau nambah ukuran supaya maksimal, itu bisa gunakan 2 botol ini, gunakanlah selama 2 bulan teman-teman. Selama 1 bulan teman-teman. Nanti ukurannya antara 1 sampai 5 cm. Ada yang bilang juga sampai 8 cm melalui komentar YouTube saya Mr. Nazar. Nah, ini juga bisa untuk program hamil dan kebutuhan atau kejantanan yang lainnya. Komposisinya pun tidak ada zat kimia, tidak ada efek samping. Semuanya herbal, tidak ada kandungan hewani, dan komposisinya jelas ya, ada daun jarak, ginseng, daun sirih, pasak bumi, fermentasi teh, dan bahan yang lainnya. Aman, halal ya, tidak haram. Halal pokoknya mah ya. Nah, ini minyak oles ajaib penggunanya pun banyak banget ya, sampai 5.000 lebih. Teman-teman juga bisa beli melalui nomor WA 081939497991, atau teman-teman juga bisa beli di online shop, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Selain daripada minyak oles, saya juga ada jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini khusus untuk berkuda makin lama nih teman-teman nih. Nah, ini kita kirim 3 bungkus, 1 bungkus aja udah 9 kali minum, ditambah juga madu ya teman-teman. Nah, ini ada juga madu bawang. Nah, kalau madu bawang ini lebih kaya khasiatnya ya. Di sini untuk menambah hasrat, menambah stamina, dan bagi pria dewasa membantu mengatasi masalah yang berhubungan paru-paru, menghindari stroke, mengurangi resiko jantung sebagai antioksidan, dan menurunkan kolesterol, dan juga bisa menurunkan darah tinggi gitu teman-teman, karena ada bawang tunggal ya, bawang khusus dari alam tentunya ya, bukan dari dapur, karena dari dapur itu biasanya bawang putih yang bersiung gitu teman-teman.
Oke, kita lanjutkan aja perjalanan menuju Bakaan. Kita akan menggunakan motor kesayangan Dewan Pembina Rumah Tangga ya, motor Mitoha. Motor Mitoha. Ya, bersama ditemani juga admin nih Dandi. Ayo dan let's go. Oke, kita mulai dari Balai Desa Cipendei. Gaskeun. Nah, ini saya arahnya dari arah Bantarujek, kemudian ke sebelah selatan ya, sebelah selatan Bantarujek Malausma. Nah, nanti belok kanan, kemudian ketemu Balai Desa Cipendei. Jadi patokannya Balai Desa Cipendei itu kelihatan ada makam. Desa Cipendei menuju arah timur ya, menuju arah timur. Nah, nanti ketemu perumahan-perumahan seperti ini. Ada pertigaan, baru belok kiri. Nanti untuk alamat lengkapnya Bapak Kaan akan cerita. Kalau nggak salah sih Blok Reksabumi, Desa Cipendei, Kecamatan Mahsudi, Kabupaten Majalengka. Nanti ada pesantren Al Mubarok. Juga. Punten. Nah, ini pegunungannya indah sekali nih teman-teman. Tuh. Kita fokus ke jalan ya. Nanti ketemu jalan-jalan seperti ini nih. Kalau sore memang banyak anak-anak di sini. Tuh. Sekarang saya nge-vlognya hari apa ini kan? Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Mungkin kalau bangunan orang-orang bisa berbeda ya, tapi kalau jalan sih masih tetap sama. Tidak ada rencana perubahan jalur. Jadi patokannya Balai Desa Cipendei atau kantor Desa Cipendei. Lebih detailnya kalau rumahnya Pak Kaan dekat pesantren Al Mubarok. Nah, di sana ada pertigaan, kita belok kiri. Awas jangan sampai lurus ya. Tuh. Memang di sini alamnya masih asri ya. Jauh dari perkotaan memang. Jauh dari kebisingan keramaian kota. Yang terdengar biasanya riak air tuh, seperti di bawah ada sungai. Nah, pertigaan belok kiri lagi. Tuh. Mohon maaf agak menanjak, dan ini perjalanannya bukan hanya pakai motor, pakai mobil pun roda 4 bisa ya. Waktu dulu Pak Kaan kedatangan tamu menggunakan mobil Pajero, dan ada juga mobil dinas ya, mobil dinas dari Mabes TNI. Memang kampungnya juga terpencil ya, ini dibatasi oleh perkebunan perhutanan ya. Dan di pinggir sawah juga, karena sekarang Pak Kaan rumahnya baru bukan di tengah sawah lagi, tapi di pinggir sawah. Wah, banyak anak-anak. Halo guys, punten guys. Tuh, anak-anak biasa. Halo. Ayo warung, tak jajan heula katanya bisa tuh. Jangan rokok. Nanti ada ketemu masjid tuh. Nih bisa sholat dulu nih. Lurus aja, lurus. Kabarnya rumahnya Pak Kaan, jalan menuju Pak Kaan itu lagi di renovasi. Punten. Pak Kaan, jalan udah butut. Udah, parkirkan di situ. Up. Aduh. Tuh. Oh, itu saya nama. Oh gitu. Kayak soang nyobian tuh.
Katanya teman-teman jalannya sekarang bagus ke sana. Salim dulu nih, ini istri Papakaan yang ke-85. Alhamdulillah. Aduh. Mohon dah hoyong terang jalan saya cenah. Damang. Aduh, mohon atuh nuhun da di juru rusuhan ayeuna teh. Salam kasih ibu ya. Mohon dateng ngiring enak gitu. Di Lebatula. Waduh, ya incu ya. Siapa namanya? Dia. Saha namina? Dil. Adil. Usia seberapa tahun itu teh? Seberapa bulan? Kirang. Hmm? Kirang 2 tahun. Kirang 2 tahun ge. Juga sapantaran Putra Abdi. Oh 18, Putra Abdi 22. Pula itu. Mohon bisa opacasi janten tepat aja. Insya Allah. Panglingan bare ketewe. Mohon atuh, mangga atuh nya mah, gede teras we. Ih, kason tenan ieu teh. Kason tenan di antosan deh cenah ngilami-lami teuing cenah. Enggak, assalamualaikum. Oh bisa cenah motor ge dan bawa motornya. Nah ini jalannya agak jelek sedikit ya. Tuh, agak jelek sedikit tapi sekarang katanya udah bagus. Dan yang tadi itu istrinya Abah Kaan ya, yang ke-86. Tapi sekarang sudah cerai. Coba saya mau tanya dulu alamatnya, ini alamat apa? Ah, udahlah, kita langsung aja. Langsung aja. Kela. Nah, ini udah nyampe. Nah, ini jalannya alhamdulillah sudah dicor ya. Jalannya udah dicor, jadi aksesnya lebih mudah. Tuh. Dan rumahnya Bapak Kaan yang itu. Nanti kita akan ke sana ngambil pesanan ya. Nanti kita akan kirim ke tangga sih di sini nggak jauh, masih di Majalengka. Oke, motovlognya cukup sekian. Kita langsung aja ke Abah Kaan. Kayaknya itu tuh yang pakai topi merah. Nah ini Pak Kaan. Nah tadi saya lagi perjalanan dari Balai Desa Cipeundeuy, pengen tahu jalan akses menuju Bapak Kaan. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Nah untuk alamatnya yang selengkap-lengkapnya ini apa alamat lengkapnya Pak Kaan? Alamatnya Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Blok Pondok Pesantren Al Mubarok. Nah. Yang punya pondok pesantrennya atas nama Kiai Rahayu. Gak bakal itu kalau tanya di mana aja. Oh, pasti tahu ya. Pasti tahu karena Kiai Rahayu dikenal. Tinggal bukan punya saya pondok pesantren, hanya patokan itu pondok pesantren Al Mubarok. Kalau dulu kan SD. SD 1 negeri, sekarang kan udah pindah ke blok pesantren. Ya, SD mah di sana ya jauh 1 kilo dari sini. Lebih kayaknya. Ada nyampe 2 kilo dari sini juga gak kelihatan Pak Kaan. Dan saungnya Pak Kaan juga ada di tengah-tengah sana. Tapi sekarang udah pindah ke sini. Tapi saung gubuknya masih ada di situ. Saung gubuknya ya masih ada ya? Masih. Buat apa dong? Gitu. Ya buat orang kerja kan di situ kalau hujan mungkin berteduh di. Nah, Pak Kaan, yang di pinggir itu jamu buatnya Pak Kaan ya, supaya dapat berkuda. Kalau sejauh pengalamannya Pak Kaan yang kawinnya 87 kali dan rencananya mau nambah 1 jadi 88, bahkan targetnya konon kabarnya pengen 100. Ya itu mah tambahan YouTuber, tambahan orang lain biar ramai orang-orang yang lihat. Padahal itu bohong. Kalau bisa saya mau 1 kali lagi aja. Ini kemampuannya kalau saya gunakan melayani istri berapapun, insya Allah sanggup. Karena bisa sehari semalam saya bisa nggak mati nih. Kalau pribadi saya, dulu pernah saya punya istri 5. Wow, 5 biji karena saya belum tahu ajaran agama. Iya. Padahal kalau ajaran agama itu, ajaran Islam itu hanya bisa sampai 4 kata orang-orang yang menerangkan sama saya. Kalau lebih dari 4 itu jangan katanya, ya itu hanya katanya karena saya ibadah juga baru belajar sekarang. Karena kan saya udah bilang beberapa kali di YouTube, di konten siapapun, saya mantan orang kagak benar. Sekarang lagi belajar ibadah yang benar. Gimana caranya ibadah yang benar? Makanya punya uang misalkan 10 juta, 10% saya kasihkan ke anak yatim, siapa yang membutuhkan, yang di bawah kita. Itulah
banyak di sini. Tapi tahu kok harus zakat, harus sodako. Tapi banyak orang-orang paham nggak kedengaran itu sodako atau zakat. Banyak. Tadi. Mohon maaf, saya bukan ngepek sama orang-orang. Kata orang-orang yang mengaku benar, kalau saya kan nggak ngaku benar, hanya lagi belajar. Karena memang apa saja waktu dulu nggak tahu, ternyata ada batasan kalau kawin itu istrinya hanya sampai 4, tapi karena nggak tahu jadi 5. Nah dari 5 istri itu berarti sehari 1, tiap hari sampai 5 hari 5 istri atau saya gimana? satu kamar di satu kamarkan rumah kecil. Di satu kamarkan rumah kecil, melainkan di kampung saya di Margajaya itu pernah saya 2 orang berituan berturut-turut. Di sini juga pernah 2. Kalau yang 5 waktu saya di Margajaya itu ngontrak. Berarti dalam satu kamar 5 orang sendiri laki-laki, ya, istrinya 5 ditemani 5 istri. Gentian. Ini pakaan siluman gurame barangkali. Kata Kang Deddy Kang Deddy Mulyadi, bapakaan itu menambah kemiskinan kamu bapakaan, katanya. Kenapa udah punya anak dibuang? Saya debat Kang Deddy. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya sekalipun udah cerai kan bertanggung jawab kalau sama. Contohnya sekarang ya anak sekarang. diurus. Kang Deddy pernah ngomong sama saya, kamu itu merusak menambah kemiskinan bukan mengurangi, kata Kang Deddy itu. Tapi saya debat juga Kang Deddy itu. Kalau orang tidak bertanggung jawab seperti itu, kalau saya sekalipun udah cerai kan tanggung jawab saya. Orang yang di luar nikahnya sirih kan, orang-orang pinter, orang-orang yang berilmu itu banyak yang nggak dikasih waris. Kalau saya bertanggung jawabnya heran. Ya. Karena kayaknya air seni kita itu kalau nggak bertanggung jawab dibuangnya di tong sampah aja, jangan di perut orang. Air seni. Iya. Itu bukan air seni. Air mani itu air seni kan. Air meni beda lagi. Air seni mah ciki. Bukan. Air kencing itu. Air kencing, air seni. Iya. Memang pungnya salah ya. Gagal banget. Ya, air itu jangan dibuang di perut orang. Kita nggak boleh. Sekalipun kawin siri itu harus bertanggung jawab dong. Karena apa? Yang mengawinkan bukan KUA, tapi walinya. Jadi secara agama itu istri kita. Memang kalau ambil dari hukum negara itu nggak ada hak waris. Tapi hukum adat, negara kan nggak bisa menghilangkan hukum adat dong. Kata orang-orang pintar, kalau saya nggak tahu, nggak sekolah kok. Jadi waktu dulu memang masih kuat hukum adat ya. Sekarang juga banyak hukum adat yang nggak bisa dihilangkan sama pemerintah. Tapi makin sini makin agak tergerus gitu ya hukum adat. Sedikit hilang. Emang usia pakaan usianya sekarang berapa tahun? 63. 63 tahun. Lahir 1962. 1962. Berarti ya pasti tahu betul hukum adat yang ada di Majalengka. Jangankan dulu, sekarang masih banyak hukum adat di Majalengka. Iya, masih ada. Sekarang sih udah tercampur baur dengan hukum agama, dengan hukum negara, begitu ya. Makanya sekarang alhamdulillah Pak Kaan disadarkan dengan istrinya cukup 1 aja. Gitu. Kalau dulu kitabnya rata-rata fikih, kalau dulu yang belajar. Sekarang kan banyak juga. Kitab A, B, C, D, karena 77 golongan ada agama itu semuanya mengaku baik, bagus. Padahal kalau kata saya, agama apapun itu baik, tapi yang betul-betul menjalankan agama dia itu. Kayak Islam misalkan, paling bagus kata orang Islam. Tapi kalau enggak menjalankan hukum Islam berarti enggak benar juga saya. Tapi bukan Islam, saya sendirinya yang enggak benar. Iya, gitu. Cuman ngakunya doang Islam. Kalau agamanya betul, cuman orang-orang Muslimnya itu mungkin ya ada yang taat, ada yang tidak taat. Mana mungkin orang-orang Islam berantem sama orang Islam gara-gara akidah aja. Ya sama aja kalau aturannya bener, orangnya ngejalaninnya pada gak bener. Termasuk saya gak boleh belajar, mudah-mudahan ada orang yang menggurui saya, yang membimbing saya ke jalan yang benar. Sekalipun dari anak kecil saya pakai jalan-jalan yang benar, insya Allah, karena dulu saya orang kagak benar. Luar biasa. Tadi saya simpulkan ya Pak Kaan, sejauh pengalaman Pak Kaan, kalau sudah minum jamu kuatnya Pak Kaan bisa kuat sehari. Iya, saya bukan iklan. Yang kedua tadi 5 istri diladenin. Dalam satu malam. Tapi harus kawin dulu kalau saya, karena saya nggak mau jin. Kalau nggak kawin jangan.
Saya pun enggak, karena saya dilarang sama kakek. Mm-mm. Kecuali yang mau dikawin sama kamu, ya. Tapi kalau bisa jangan sebelum kawin. Siap. Oke Pak Kaan, terima kasih ya Oke. atas wejangannya, atas sama-sama. pengalamannya Pak Kaan. Mudah-mudahan yang nonton video ini, yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, yang sehat mudah-mudahan diberikan aktivitas, diberikan keberkahan dalam kesehatannya. Oke Pak Kaan, saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.